Pengen tahu informasi seputar COVID-19 di Jakarta? Kunjungi situs resmi Pemprov DKI di corona.jakarta.go.id. Ada beragam fitur di dalamnya. Kita bisa klik data pemantauan untuk mengetahui update jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19, jumlah PDP dan ODP, mapping ODP, PDP dan pasien positif, informasi jenis kelamin dan umur, diagram tren nasional dan Jakarta, penambahan kasus harian, grafik akumulasi pemakaian rapid test, dan grafik pemakaman jenazah dengan protap COVID-19. Lengkap kan? Bukan cuma itu. Ada juga data monitoring distribusi bantuan sosial berisi data distribusi bantuan, peta distribusi bantuan, RW penerima bantuan, dan perkembangan penyaluran bantuan di Jakarta. Jangan ketinggalan update peta kasus di wilayah tempat tinggal kita dengan klik fitur peta kasus. Berisi data pasien positif COVID-19, pasien menunggu hasil laboratorium, dan rumah sakit rujukan. Fitur ini menampilkan kronologi penyebaran awal COVID-19, tapi tidak semua kasus hanya representatif. Detail data pribadi juga tidak ditampilkan untuk publik. Persebaran pasien positif COVID-19 bisa dilihat per kelurahan di Jakarta. Kirun. Ada pencetak bawah. Ya pakai itu. Put ini cairannya Detol yang memang ramah manusia. Ya. Kemudian langsung aja ke tempat itu. Ya. Kan DKI, Pak. Iya benar. Ini permintaan tim PPI. Ini bukan cuma ini bagus tapi tapi gitu di Polres Pekalongan. setiap hari ini prosesnya ya. Di awal memang betul-betul menyiapkan APD Kak, supaya edaran kita di Januari. Langsung Januari udah belanja, Pak. kasusnya ketemuran Pak. Jadi Jadi tahu persis. Takut marketing. Yang dikerjakan di sini apa? yang ini pasien-pasien batuk dan demam. Demam, diperiksa di sini. Saya dan Pak Wagub meninjau kesiapan puskesmas di Kecamatan Kramajati. Kita menyadari bahwa ini adalah pekan penentuan apakah pembatasan sosial akan diteruskan atau bisa dituntaskan. Bila dituntaskan, artinya kita mulai masuk transisi. Di masa transisi ini, masyarakat mulai berkegiatan di luar meskipun masih terbatas. Konsekuensinya ada interaksi antar orang dan kita tahu virusnya menular lewat interaksi. Bila ada yang terpapar, maka beban terbesar yang akan menghadapi adalah jajaran tim kesehatan. Karena itulah kenapa yang harus kita periksa, yang harus kita siapkan adalah tim medis, fasilitas kesehatan memastikan semuanya siap. Jadi saya tadi ke sini, saya lihat di Kelurahan Kramajati tenaga medisnya siap, fasilitasnya siap, bahkan APD sudah disiapkan lebih dari 2.000, yang itu semua dalam rangka memastikan bila di masa transisi ada yang memiliki gejala, ada yang terpapar, bisa ditangani dengan baik. Jadi kalau menjelang masa transisi, yang harus dicek itu adalah fasilitas kesehatan. Kalau tempat-tempat lain yang mereka alami hanya tambah pengunjung. Kalau fasilitas kesehatan harus bersiap untuk menyembuhkan mereka yang terpapar dan memiliki keluhan kesehatan. Alhamdulillah dari sini nampak bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta siap dan insya Allah kita
Bila nanti ternyata ini adalah penghabisan, kita mulai transisi, maka pertahanan terakhirnya sudah disiapkan. Ibu, bagaimana sih Bu kesiapan dari Puskesmas Keramat Jati sendiri Bu? Ya, terima kasih. Kami di Puskesmas Keramat Jati sudah jauh-jauh menyiapkan sekitar dari bulan Januari. Begitu ada edaran dari Dinas Kesehatan bahwa kita harus menyiapkan logistik dan SDM yang sesuai dalam menghadapi situasi pandemi di kedepannya, karena Januari kami belum tahu akan seperti ini. Tapi kami menyiapkan dari mulai logistiknya, dan itu sangat-sangat membantu kami sampai saat ini, di mana sekarang tugasnya adalah dari mulai men-tracing pasien-pasien yang memang kami mendapat laporan baik dari rumah sakit maupun dari kami temukan sendiri di lapangan, di poli-poli yang kita setting dengan penempatan alur yang sesuai. Jadi penapisan pasien yang batuk, demam itu kita sudah mulai dari pintu depan. Kemudian pemetaan SDM-nya, dan yang penting tadi adalah APD-nya. Kalau tanpa APD ya ini sama dengan perang, tapi kita nggak punya senjata. Nanti akhirnya petugas kita, petugas medis yang memang harusnya menyembuhkan, kemudian juga membantu kesehatan warga malah terdampak. Alhamdulillah sampai saat ini kami memang dengan dukungan ya dari semua pimpinan, kami bisa melaksanakan tugas di Puskesmas Keramat Jati, dari mulai menapis, kemudian mengedukasi warga itu juga penting. Dari mulai Januari Februari kami harus mensosialisasikan promotif preventif seperti apa. Dari hal sederhana barangkali yang tidak biasa cuci tangan itu sudah harus menjadi kebiasaan rutin ya. Jadi PHBS kembali dan seperti itu, dan tentunya juga masker karena memang penularannya yang ditakutkan melalui pernafasan. Alhamdulillah itu terpenuhi dan pasien-pasien juga patuh terhadap anjuran yang disampaikan oleh pemerintah. Makasih Pak. Ada himbauan nggak Pak untuk masa transisi kalau misalnya ini sudah berakhir PSBB-nya? Ya, jadi kedisiplinan kita di masa apapun untuk mengikuti protokol kesehatan dan menjaga pola hidup sehat itu penting. 1, gunakan masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Yang kedua, cuci tangan rutin dan terus-menerus. Lalu yang ketiga, jaga jarak. Dalam situasi apapun selalu harus ada jarak dengan siapapun. Kalau itu semua diikuti dengan disiplin, maka insya Allah kita bisa memutus mata rantai penularan.